Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvina Syabani dengan NIM 230022215. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses manajemen PR. Proses manajemen PR atau Public Relations adalah suatu proses atau cara kerja Public Relations dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan mulai dari proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh organisasi, lembaga, ataupun perusahaan. Maksudnya di mana proses adalah suatu cara dari awal sampai akhir sampai mendapatkan tujuan dari kegiatan tersebut. Itulah proses. Dan untuk proses public relation meliputi dari proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi. Selanjutnya ada strategi dan teknik PR. Dimanapun ada konsep dari strategi dan teknik PR. Kegiatan public relation pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi atau technique of communication dengan ciri khas komunikasi dua arah atau face to face antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publiknya atau sebaliknya. Setelah melakukan kegiatan komunikasi tersebut, pihak public relation menganalisa untuk mengetahui efeknya atau feedback yang didapatnya apakah berdampak baik terhadap citra organisasi, perusahaan atau lembaga tersebut atau sebaliknya menjadi dampak negatif sehingga kurang menguntungkan pada posisi organisasi atau lembaga bersangkutan di mata masyarakat. Selanjutnya ini ada 4 strategi PR. Saya mengambil dari Kultip dan Center yang dikutip pada Frank Jeffkin tahun 1992. Ini yang pertama defining the problem atau fact finding. Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau berpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Langkah pertama meliputi memperhatikan dan mengawasi pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang berhubungan dan terpengaruh oleh sikap dan kebijakan sebuah organisasi. Tujuan perusahaan dapat dijadikan kriteria untuk melakukan penelitian jika dan bila sebuah masalah itu muncul. Ketika identifikasi masalah sudah dilakukan, penelitian yang sistematis dirancang untuk menjabarkan dengan detail dimensi pada masalah, faktor-faktor yang memberikan kontribusi munculnya masalah, dan publik yang terlibat atau terpengaruh oleh situasi yang ada. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menentukan pertanyaan, ini apa yang terjadi sekarang atau what's happening now. Yang kedua ada planning and programming atau perencanaan dan pemrograman. Langkah kedua mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam kebijakan dan program organisasi. Ketika telah berhasil mendefinisikan masalah melalui serangkaian penelitian dan analisis, informasi yang dikumpulkan pada tahap pertama digunakan untuk merencanakan strategi dan program dalam upaya menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, inti aktivitas yang dilakukan ditujukan untuk menjawab berdasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai situasi, apa yang seharusnya kita ubah, lakukan, dan katakan. Based in what we know about the situation, we change or do and say. Yang ketiga ada taking action and communicating. Langkah ketiga mencakup kegiatan-kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dipersiapkan dan disetujui, implementasi program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk sasaran spesifik bagi masing-masing publik dilakukan untuk mencapai tujuan program. Pertanyaan pada tahapan ini adalah siapa yang seharusnya melaksanakan dan mengatakan dan kapan, di mana, dan bagaimana. Who should do and say it, and when, where, and how. Dan yang terakhir ada evaluation and the program. Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan, dan hasil-hasil program. Pada langkah ini juga, pihak public relation mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari riset dan hingga perencanaan program kerja, serta efektivitas dari proses manajemen dan bentuk atau model komunikasi yang dipergunakan, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dari how did we do atau bagaimana kita telah melakukannya. Selanjutnya ada kegiatan evaluasi PR. Evaluasi adalah suatu upaya mengevaluasi, menilai, dan menganalisis kembali kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, sedang dilakukan, maupun sebagai evaluasi untuk kegiatan komunikasi selanjutnya. Proses evaluasi ini juga dapat berlangsung meski kegiatan komunikasi itu sendiri sedang berlangsung. Itu menurut Rosmawati tahun 2010.
Ini mana evaluasi program dilakukan ketika program tersebut selesai dilaksanakan. Hasil dari evaluasi ini merupakan umpan balik atau feedback untuk program-program selanjutnya. Evaluasi meliputi menilai persiapan, implementasi, dan hasil pelaksanaan program. Perubahan ketika program sedang dilaksanakan dilakukan berdasarkan evaluasi respon atau apakah sebuah program berjalan dengan lancar atau tidak. Program dilanjutkan atau diberhentikan setelah dipelajari bagaimana hasil dari upaya yang kita lakukan, atau how are we doing or how did we do. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan PR. Pada dasarnya, dalam melakukan penilaian sebuah program, terdapat teori yang mengkategorikan kegiatan evaluasi menurut jenisnya. Saya mengambil menurut Kendall pada Putra 1999 yang mengemukakan ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama, in-process evaluation adalah evaluasi dengan melakukan pemantauan program saat program diimplementasikan. Ini biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti melakukan pencatatan kegiatan harian, pertemuan staf untuk memperoleh umpan balik atau feedback, dan melakukan observasi, laporan perkembangan jadwal, dan briefing. Adapun yang kedua, internal evaluation. Internal evaluation adalah evaluasi setelah program dilaksanakan dengan menggunakan metode seperti yang digunakan dalam in-process evaluation atau dengan menggunakan kegiatan umpan balik, laporan perkembangan jadwal, dan briefing. Yang ketiga ada external evaluation. External evaluation, pada evaluasi ini yang diukur adalah efek dari program terhadap publik sasaran dalam bentuk perilaku publik secara umum, liputan media, dan sebagainya. Selanjutnya ada pun tahapan evaluasi PR. Menurut Cutlip, Center and Bram, tahun 2002 mengemukakan ada 3 tingkat dan langkah evaluasi, yakni preparation operation atau evaluasi persiapan program, yang kedua implementation evaluation atau evaluasi implementasi program, dan yang ketiga impact evaluations atau evaluasi pengaruh program. Ini mana pada tahap pertama yakni preparation evaluation yang harus dilakukan secara sistematis dan tercatat. Penilaian dapat digunakan untuk merencanakan program. Dalam preparation operations, pengorganisasian strategi pesan dan program sangat dibutuhkan. Dalam tahapan evaluasi ini akan menilai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kualitas pesan dan presentasi kegiatan. Yang kedua, kesesuaian isi pesan dan aktivitasnya. Ketiga, kecukupan dasar latar belakang informasi untuk merancang programnya. Adapun yang kedua, implementation evaluation atau evaluasi implementasi program. Evaluasi sering mendeteksi kekurangan fatal dalam prosedur program. Pada evaluasi ini dinilai pertama jumlah pesan yang dikirim ke media massa serta kegiatan yang sudah dirancang. Yang kedua, jumlah pesan yang sudah diberitakan serta kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, jumlah khalayak yang menerima pesan dan jumlah khalayak yang mengetahui kegiatan humas. Dan yang terakhir, jumlah khalayak yang memperhatikan terhadap pesan yang dikirim atau kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang ketiga, impact evaluation atau pengukuran dampak, mendokumentasikan tingkat hasil yang diungkapkan dalam tujuan untuk setiap publik sasaran dan keseluruhan tujuan program tercapai. Penilaian ini dinilai dari pertama, ada jumlah khalayak yang mempelajari isi pesan. Yang kedua, jumlah khalayak yang berubah pendapat. Yang ketiga, jumlah khalayak yang berubah sikap. Yang keempat, jumlah khalayak yang bertingkah laku sesuai keinginan. Yang kelima, jumlah khalayak yang mengulangi tingkah laku tersebut. Dan yang terakhir, perubahan sosial dan budaya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.